Halo teman-teman, selamat datang di media pembelajaran program studi jurnalistik Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Bersama Siti Karlina di sini untuk mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Teman-teman, bahasan kita pada hari ini adalah mengenai pesan nonverbal. Kita sudah belajar pesan verbal, sekarang adalah pesan nonverbal yang sangat penting sekali di dalam berkomunikasi. Ada beberapa penelitian. Saya kutip di sini ada dua penelitian. Yang pertama adalah yang dilakukan oleh Mehrabian, The Silent Message. Menurut Mehrabian, bahwa sesungguhnya kurang lebih 93% dari semua makna sosial dalam komunikasi yang tatap muka diperoleh dari isyarat nonverbal. Jadi ketika kita berkomunikasi berdua tatap muka, maka sesungguhnya 93% di antaranya itu adalah ditangkap dari pesan nonverbal. Bayangkan ya, lebih tinggi dari pesan verbal. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Birdswhistle bahwa 65%, kalau tadi 93%, ini 65% komunikasi tatap muka adalah nonverbal. Gitu ya. Mari kita bahas sekarang pesan nonverbal itu apa sih? Ya. Beberapa ilmuwan mengklasifikasikan pesan nonverbal dan di sini saya kutip yang diambil dari Jalaluddin Rahmat. Ada 6 di sini kategorinya. Yang pertama adalah kinesik atau gerak tubuh, kemudian proksemik atau penggunaan ruang personal maksud saya dan ruang sosial. Berikutnya adalah artefaktual, paralinguistik, dan olfaksi atau penciuman, dan terakhir adalah sensitivitas kulit. Itu adalah 6 kategori pesan nonverbal. Dan sekarang kita bahas dengan pesan yang pertama. Pesan kinesik ya, dimulai dengan facial expression, ekspresi wajah. Ekspresi wajah seseorang itu menyampaikan sesuatu. Ekspresi wajah itu banyak sekali. Ada wajah sedih, ada wajah senang, ada wajah marah, ada wajah kecewa, ada wajah tertekan, itu macam-macam ya. Kita lihat sekarang sebagai latihan ya, berikutnya ada 8 wajah, ada 8 ekspresi wajah ya. Jadi kalau kita mulai dari yang paling atas tuh 1, 2, 3, 4, kemudian ke arah jarum jam 5, 6, 7, 8. 8 ekspresi wajah dengan ada 8 di sini penyebutannya, tebakannya gitu ya. Nanti teman-teman silahkan mengisi setiap ekspresi wajah itu menggambarkan yang mana. Ada wajah tertekan, kaget, senang, malu, takut atau panik, jijik, dan berminat serta marah. Ya, sudah teman-teman lihat. Nah sekarang kita bahas ya. Yang wajah bisa yang pertama itu adalah wajah berminat. Coba lihat kalau wajah berminat, matanya tuh sangat fokus kan melihat. Kadang-kadang kita juga suka GR ya. Kayaknya tuh orang liatin terus ya, kayaknya dia suka deh sama saya gitu ya. Karena dia berminat ya, dari matanya yang terus melihat. Kemudian yang kedua itu jelas wajah yang sangat ceria. Tentunya itu wajah yang senang. Yang ketiga itu wajah kaget. Karena orang kaget itu kan matanya terbelalak, mulutnya buka, nah itu kaget. Yang keempat itu adalah wajah tertekan. Coba wajah tertekan itu dia seperti yang nunduk, ketakutan gitu ya. Dan kelima itu wajah yang paling tidak bagus, yaitu wajah yang orang marah gitu ya. Orang bukan marah, orang jijik gitu, orang sinis gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang keenam itu wajah marah gitu ya. Dan yang ketujuh itu wajah malu. Orang malu itu selalu nunduk, kelihatannya nunduk. Dan yang terakhir adalah wajah tertekan, kaget, takut. Gitu ya, takut, wajah takut ya. Nah itulah teman-teman 8 ekspresi wajah. Cocok nggak dengan tebakan teman-teman? Dan silahkan nanti masih akan banyak lagi ekspresi wajah lainnya. Kita berikutnya adalah pesan gestural. Pesan gestural itu adalah menunjukkan gerak anggota badan, sebagian anggota badan, tapi terutama adalah tangan, lengan gitu ya, tangan, lengan. Jadi misalnya ini kita sepakati sebagai sesuatu yang oke, atau ini adalah bagus gitu ya, bagus sekali atau berhasil gitu ya. Jadi kalau teman-teman misalnya dari jauhan itu nggak usah teriak-teriak, bagaimana acara kita bagus apa enggak, atau ada teman-teman yang jadi seksi dana usaha gitu, temannya penasaran pengen tahu gimana berhasil enggak mencari dana, dari kejauhan sudah bisa menjawab begini ya, berhasil. Atau ketika tidak berhasil nunduk,
ya akan beda kan ya kalau berhasil dengan yang tidak berhasil. Berikut adalah masih pesan gestural. Ini adalah pesan gestural itu adalah seperti ini ya, ring, ini seperti ring gitu ya, gestur ring gitu. Ini macam-macam, hati-hati teman-teman, tidak semua gestur itu sama dimaknainya di berbagai negara. Coba lihat di sini, untuk di Prancis ya, untuk di Prancis dan di Belgia ini nggak bagus nih maknanya. You're worth zero. Jadi kamu tuh nggak ada apa-apanya deh gitu ya. Jadi begini. Kalau di Jepang apa? Ini money gitu, money. Di Indonesia money gimana? Ini ya, fulus ya. Gitu ya. Nah, apalagi di Italia bagian selatan, asshole. Ini tuh adalah asshole gitu ya. Dan di Turki dan di Yunani itu juga nggak bagus nih. It is an insulting or vulgar sexual invitation. Coba. Untuk suatu lambang yang sama bisa dimaknai beda-beda. Tapi ketika teman-teman sekarang lagi bekerja di perusahaan TV, udah mulai, kita lagi udah rehearsal gitu, udah mulai, maka ketika ring gesture ini, ini adalah oke. Ya, sama kan? Nah, gitu. Jadi harus hati-hati gimana konteksnya dan di mana negaranya gitu ya. Kemudian untuk ini salam metal gitu ya, boleh jadi sekarang. Tapi maaf ini tidak kaitannya dengan pemilu ya. Tapi bisa dimaknai beda-beda ya. Atau victory, atau di sini adalah the I love you sign. I love you gitu ya. Nah, berikut. Victory gitu ya. Nah, victory atau misalnya V for peace, V for peace gitu ya. Nah, itu beda lagi ya. Berikut adalah postural, pesan postural, masih bagian dari yang kategori yang tadi ya, selain kinesik sekarang postural. Postural itu adalah pesan yang disampaikan dengan seluruh anggota badan. Gitu ya. Anggota badan kita itu mengkomunikasikan sesuatu. Kalau kita sedang berbicara berhadapan dengan orang, kita memperlihatkan kehangatan, maka tangan kita juga tidak pernah ditutup. Tapi kalau tangan kita nutup begini, menunjukkan kita tidak terbuka. Ya, kita terbuka, tidak terbuka. Tapi kalau tangan kita, kalau kitanya orangnya hangat, itu berarti kita orangnya terbuka, gitu ya. Nah, itu adalah pesan postural, ya, pesan postural. Berikutnya adalah pesan, nah ini masih ada nih pesan postural. Cara duduk juga bisa. Cara duduk orang misalkan berkomunikasi berdua sambil duduk. Kalau kita duduknya adalah seperti membaringkan badan penuh gitu, apalagi sampai tumpang kaki dan menjauh dari lawan bicara, itu menunjukkan bahwa temannya itu ada di dalam subordinatnya, tidak sebagai yang setara gitu ya. Kita tuh kayak bos aja gitu ya. Tapi kalau yang hangat, kita bisa mencondongkan badan kita ke lawan bicara kita ya. Dan berikut adalah ini masih pesan postural, bisa lihat tadi seperti apa posturnya yang tadi saya gambarkan begitu ya. Dan berikutnya adalah pesan proksimitas kalau tidak salah ya. Proksimitas, pesan proksimitas atau proksemik itu adalah mengenai pengaturan jarak dan ruangan. Jadi kalau kita bicaranya dekat-dekat dengan lawan bicara kita, menunjukkan kita itu adalah sangat akrab. Pesan yang informal, sangat akrab. Apalagi kalau dua orang yang punya kedekatan khusus, pasti ngomongnya juga bisik-bisik dan jaraknya itu hampir nempel gitu ya. Tapi kalau jarak formal itu beda lagi gitu ya, agak jauh dibatasi ya. Tapi jarak yang sangat akrab itu hampir berdekatan ya, hanya beberapa inci saja gitu atau beberapa sentimeter dari di antara keduanya jaraknya ya. Berikutnya adalah pesan artefaktual. Pesan artefaktual itu menyangkut segala hal yang apa yang kita gunakan, apa yang menempel dalam tubuh kita, dari mulai pakaian yang kita gunakan, dari jam tangan yang kita gunakan, atau misalnya aksesoris lainnya, kalung misalnya, atau kacamata misalnya, atau misalnya tas gitu ya, itu menyampaikan pesan komunikasi. Pesan artefaktual itu di sini dikatakan pakaian menyampaikan pesan dan pakaian terlihat sebelum suara terdengar. Artinya pakaian terlebih dahulu menyampaikan pesan. Jadi kalau saya mau jadi pembicara, datang atau ketemu dengan teman-teman misalnya, atau dua orang yang bertemu, maka akan terlihat pakaian kita itu. Apakah kita orang yang berpakaian sangat rapi, yang sangat tertib, well organized, yang sangat matching gitu ya. Itu semua mengkomunikasikan sebuah pesan. Ya, jadi hati-hati dengan
pesan artefaktual ya. Jangan sampai pakaian kita nggak sesuai dengan situasi, tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa ketika di dalam sebuah ruangan di mana banyak orang-orang mewawancara untuk mencari pekerjaan, itu di ruang wawancara itu orang sampai mematut-matut diri membereskan pakaiannya gitu agar terlihat sangat rapi gitu ya. Nah, itu adalah pakaian menyampaikan sesuatu sebelum suara terdengar gitu ya. Dan pakaian juga memperlihatkan identitas kita, siapa kita yang sesungguhnya gitu ya. Dan siapa jati diri kita, apakah dia sebagai seorang dosen, seorang dokter, seorang lawyer dan lain sebagainya. Berikutnya adalah pesan yang artefaktual, contoh-contoh yang kekinian gitu ya. Bisa dilihat coba, kalau seseorang wanita menggunakan tas dengan identitas huruf H besar, itu adalah ciri dari tas yang branded yang mahal gitu ya, Hermes gitu ya. Wah, kita sudah bisa nebak gitu ya, itu berapa harganya dan itu pasti tas mahal. Atau mau yang Gucci atau mau yang merek-merek lainnya gitu ya. Itu adalah akan terlihat menunjukkan siapa kita. Tapi yang penting adalah bukan itu yang kita tuju, tapi artinya bahwa semua yang kita pakai itu telah mengkomunikasikan pesan tertentu kepada pihak lain. Kecuali kalau pihak lainnya tidak bisa memaknai itu semua ya. Dan berikutnya adalah pesan paralinguistik. Pesan paralinguistik itu menyangkut apa yang disampaikan secara dalam berbicara. Intonasi kita, artikulasinya, apakah kita cukup jelas mengeja gitu ya. Intonasinya seperti apa? Apakah kita berbicara sangat berkesan dengan naik turunnya suara gitu ya. Atau misalnya kita bicaranya juga sangat jelas, itu semua sangat bermakna di dalam berkomunikasi. Kalau orang berkomunikasi dengan dengan seperti yang ya malas-malas gitu, itu tidak akan menarik perhatian orang. Tapi kita akan memberikan sebuah penekanan kepada hal-hal penting. Kemudian kita juga bicaranya sangat jelas dan artikulasinya jelas. Orang akan sangat senang ketika namanya dibaca dengan sangat akurat, ya, bukan salah-salah, gitu ya. Itu adalah pesan paralinguistik. Berikutnya adalah sentuhan. Itu penting sekali sentuhan, ya. Pesan sentuhan. Jadi kalau kita seorang dokter memeriksa pasiennya atau sedang visite di rumah sakit, dia sambil bertanya kepada pasiennya, "Bagaimana Bu, pagi hari ini? Sudah enak badannya? Atau bagaimana obatnya sudah dimakan?" Sambil sedikit disentuh, ibu itu pasti akan merasa cepat sembuh ya dengan sentuhan seperti itu. Karena seolah-olah itu adalah salah satu faktor yang membuat dia sembuh yang namanya adalah efek placebo. Tapi sentuhan itu sangat bagus ketika sentuhan itu sangat tepat kita gunakan. Ya, sentuhan yang sangat tepat kita gunakan itu adalah sentuhan. Kemudian ini di sini bagaimana dicontohkan Presiden Jokowi dengan Bill Clinton ketika datang ke New Zealand. Di situ ada upacara namanya ini apa namanya istilahnya itu hongi gitu ya, hongi. Bagaimana hongi itu menyentuhkan hidung masing-masing dan digesek-gesekkan. Itu sebagai tanda penerimaan yang baik gitu ya. Dan kita tidak boleh mempermasalahkannya gitu ya. Itu adalah sebuah penghormatan. Itu dengan sentuhan, tetapi di sini adalah hidung gitu ya. Ini sebagai pengetahuan saja ya, itu ada yang namanya hongi di New Zealand. Kemudian yang berikutnya adalah bau-bauan. Selain tadi artefaktual, pakaian yang kita gunakan, bau-bauan juga menyampaikan pesan. Aduh, kalau duduk sama dia dekat sekali, rasanya enak sekali ya, gitu wanginya gitu ya. Bukan wangi yang mungkin wangi yang ya kalau di dukun-dukun itu ada wangi sinyong-nyong gitu ya. Nah, itu barangkali itu wangi yang sangat sebal gitu ya. Jangan sebal, jangan sampai deh ya. Jadi kita harus pakai wangi-wangian itu juga menyampaikan pesan. Gitu ya. Apakah kita kelihatan habis mandi? Apakah kita belum mandi? Gitu ya. Itu adalah menyampaikan pesan ya. Tidak perlu ngomong kan, tapi sudah langsung orang mencium bau kita gitu ya. Sekarang bagaimana sih fungsi pesan nonverbal itu sesungguhnya ya? Fungsi pesan nonverbal. Yang pertama adalah repetisi. Namanya repetisi kan pengulangan. Pengulangan itu gimana? Jadi pesan verbal tapi juga sekaligus pesan nonverbal. Contohnya begini misalnya. Kalau saya ditanya,
Bu Lili sudah makan belum? Saya jawab, saya sudah makan. Tuh kan, saya sudah makan. Artinya secara verbal saya mengatakan saya sudah makan, tetapi kepala saya juga mangut-mangut gitu ya. Saya sudah makan gitu ya. Nah, itu adalah repetisi. Sekarang bagaimana dengan substitusi? Substitusi itu adalah lambang nonverbal menggantikan lambang verbal. Kembali ke pertanyaan berikutnya. Bu Lili sudah makan? Saya tidak menjawab dengan suara, tetapi cukup dengan menganggukkan. Maka, Bu Lili sudah makan? Nah, itu berarti substitusi. Jadi pesan nonverbal menggantikan pesan verbal. Berikut adalah kontradiksi. Kontradiksi, sesuatu yang berlawanan. Artinya, pesan verbal dan nonverbal itu berbeda gitu ya. Pesan verbal dan verbal berbeda. Misalnya bagaimana? Saya mengucapkan misalnya mengapresiasi misalkan niat kepada teman yang misalkan mendapat IPK bagus misalkan atau teman-teman. Kemudian kita mengatakan kamu hebat ya. IPK-nya 4. Ngomongnya kamu hebat, seperti menghargai. Padahal ekspresi wajah kita seperti enggak mencerminkan mengapresiasi. Itu namanya kontradiksi. Apa yang diucapkan berbeda dengan ekspresi wajah. Nah, yang benar yang mana? Yang ekspresi dong. Karena itu yang real ya. Jadi kita mengatakan hebat ya. Kamu IPK-nya 4. Atau misalnya saya mengatakan, teman-teman boleh kritik saya kok. Saya orangnya terbuka. Nah, apakah saya terbuka? Enggak dong. Karena sayanya juga ekspresi wajahnya saya seperti enggak ridho dan tangan saya juga nutup. Nah, itu adalah kontradiktif. Saya mengatakan saya terbuka untuk dikritik, tetapi wajah saya tidak mencerminkan itu. Itu adalah kontradiktif. Berikutnya adalah komplimen. Komplimen itu lengkap banget antara pesan verbal dan non-verbalnya. Misalnya, saya mau dijemput sama teman saya, udah oke, jam 2 mau dijemput, tapi ternyata jam 2 itu pas teman mau jemput tuh saya sakit perut. Aduh gimana ya? Teman saya percaya nggak ya kalau saya itu benar-benar sakit gitu ya, sakit perut gitu ya. Jadi gimana ketika teman datang jam 2, saya coba gimana? Aduh sorry ya, saya nggak bisa, saya sakit perut. Jadi saya itu betul-betul lengkap antara ekspresi wajah dengan keluhan-keluhan. Saya sakit perut, udah pegang perut, udah bungkuk-bungkuk. Nah itu adalah komplimen lengkap banget gitu ya, lengkap banget gitu ya. Nah dan yang akhir adalah pesan aksentuasi. Jadi misalnya saya nggak suka kamu, misalnya atau gebrak meja gitu ya. Nah itu adalah sudah aksentuasi. Itu dari nonverbal yang sifatnya adalah lebih tegas lagi ya. Dan yang terakhir adalah kita bicara mengenai mengapa sih pesan nonverbal itu penting ya. Yang pertama faktor-faktor nonverbal sangat menentukan makna dalam komunikasi antar persona, menentukan makna. Perasaan dan emosi lebih cermat disampaikan lewat pesan nonverbal ketimbang pesan verbal. Tadi kan banyak contoh ya. 3. Pesan nonverbal menyampaikan makna dan maksud yang relatif bebas dari penipuan. Artinya itu yang realnya dong gitu ya. Kemudian pesan nonverbal lebih efisien dari segi waktu dibandingkan pesan verbal. Manggil-manggil gitu ya, gak usah teriak-teriak gitu ya, lebih efektif. Pesan nonverbal merupakan sarana sugesti yang paling tepat gitu ya. Bagaimana dulu orang-orang yang para konselor, kemudian tukang sulap gitu ya. Itu pasti menggunakan pesan nonverbal untuk mempengaruhi lawan bicaranya. Pesan nonverbal mempunyai fungsi yang metakomunikatif yang sangat diperlukan untuk mencapai komunikasi yang berkualitas, gitu ya. Jadi yang di luar jangkauan kita itu pesan nonverbal itu sangat bagus sekali. Nah demikian teman-teman materi pembahasan kita mengenai pesan nonverbal. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya di media pembelajaran Prodi Jurnalistik Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran.